Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Putri Rindiani dalam program berita Tips Talk to Inspirational Figures. Kali ini kita akan membahas seorang tokoh inspiratif yang berasal dari usahawan muda yang bergerak di bidang coffee shop. Dan bersama Malvio yang akan menginformasikan tokoh inspiratif tersebut. Malvio, saya persilahkan. Halo pemirsa, kembali lagi di Tips Talk to Inspirational Figures. Sekarang saya berada di tempat coffee shop nih, lumayan lah terkenal di wilayah Depok sini. Ini adalah toko inspirasional. Ini bisa memotivasi kalian untuk membuat atau bisnis ke depannya gini. Boleh dong, kenalin dulu dong gimana kak? Halo. Nama lu siapa? Halo, kenalin, nama saya Ilyasa. Saya di sini sebagai developer kopi di ABBS Coffee Bar. Di ABBS Coffee Bar ini berarti ya, benar? Iya. Kalau boleh tahu kabar siapa namanya? Mas. Saya panggil Mas aja ya. Iya. Mas Ilyasa ini gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik, walaupun hujan tapi cuacanya tetap enak sih. Ya, baik aja. lumayan sih di tempat coffee shop seperti ini. Saya punya pertanyaan nih. Pertama nih ya. Kenapa Mas Ilyasa ini membuat sebuah coffee shop di sini nih? Apakah tempatnya strategis atau kenapa pilih tempat pas di sini? Oke, sebelumnya background saya sebagai profesional barista dan juga R&D developer. Jadi saya punya kenalan, salah satunya keluarga di sini juga yang ngajakin saya buat coba dong ya bantu kembangin buat kopi di tempat saya gitu, tempatnya teman saya ini. Dan kebetulan dengan pengalaman saya juga sudah 5 tahun berkecimpung di dunia kopi ini, sudah cukup pede sih untuk memulai sedikit-sedikit dengan kerjasama untuk ngebantu ngedevelop tempat kopi kayak gitu. Kalau boleh tahu nih, kenapa alasannya Mas Ilyasa ini ngebuat nama coffee shop ini jadi ABBS Coffee Bar, bener? Iya. Coffee Bar ya, kenapa alasannya? Oke, sebenarnya sih alasannya gampang banget ya. ABBS itu singkatan dari Ayam Bakar Bu Siti, jadi itu restoran base-nya. Jadi sebenarnya ABBS Coffee Bar itu satu manajemen dengan Ayam Bakar Bu Siti. Lebih tepatnya kayak satu restoran yang Satu naungan. Betul. Jadi kayak satu restoran dan juga ada kopinya juga sekalian kayak gitu. Jadi orang bisa pesan makanan juga, kalau mau santai bisa pesan kopi di sini, bener ya? Nah, sebenarnya ABBS Coffee Bar ini inspirasinya itu dari konsep nama ya yang buat eye-catching sama anak muda gitu, kayak gimana sih cari narik anak muda. Kebetulan kan betul. kopi ini kan dekatnya juga dengan anak muda kan. Lumayan tenar di anak muda ya, di wilayah remaja, benar-benar. Orang tua tuh kopi itu cuma buat jadi pendamping aja. Pendamping, sampingan lah ya. Sampingan. Orang tua, benar. Kenapa bisa ABBS Coffee Bar? Karena menurut saya buat anak muda tuh kayak buat nongkrong di restoran susah zaman sekarang. Betul. Jadi mendingan kita buat nama yang masih anak muda tuh kayak, oh ini tempat nongkrong juga, makanya saya namain ABBS Coffee Bar gitu. Padahal awalnya tempat makan kan, Ayam Bakar Bu Siti. Akhirnya Mas Ilyasa ini menambahkan suatu tempat untuk coffee shop lah untuk mereka yang ingin nongkrong juga di tempat makan seperti ini. Ya benar. Kalau boleh tahu ya, saya pengen nanya lagi nih. Bagaimana Mas Ilyasa ini mempertahankan sebuah coffee shop ini? Kan notabene nih, coffee shop di wilayah Depok ini banyak banget lah ya, bisa dibilang ya. Gimana Mas Ilyasa bertahan di banyak-banyaknya coffee shop? Mas Ilyasa bisa bertahan. Kenapa nih alasannya? Sebenarnya kita tarik lebih dalam lagi. Ya, betul. Dari dunia bisnis yang saya tahu adalah ada kalangan namanya niche market. Apa tuh niche market? Jelasin dong. Niche market itu adalah suatu market terselubung yang isinya itu orang-orang tertentu, atau ibaratnya kayak misalkan hobi motorsport. Semua orang hobi punya motor, cuma yang suka motorsport itu cuma segelintir orang. Ada juga sukanya malah yang lebih familiarnya tuh suka motor, misalkan motor yang naked yang bodinya kelihatan. Sedangkan ada juga yang sukanya motor-motor kecil. Nah, itu kita sebut dengan niche market. Kalau di coffee shop sendiri bagaimana? Nah, coffee shop ini niche marketnya adalah banyak sebenarnya. Ada yang kita ngejual suasananya, kan coffee shop. Benar. Dia bisa dari suasana yang kita jual, orang-orang tertentu doang yang suka datang sini. Ada juga dari menunya yang segelintir orang doang yang suka dengan jenis kopi yang seperti ini. Nah, kopi tertentu. Tapi dari penerapannya, setiap market itu pasti ada pasarnya. Betul, pastinya. Nah, sebenarnya
bagus-bagusnya kita aja gimana cara nampilin market kita ke customer kita ini. Jadi biar terseleksi itu sendiri kayak gitu. Kalau latar belakang Mas Ilyasa sendiri ini, apakah Mas Ilyasa ini punya background untuk bikin kopi? Awalnya mungkin Mas Ilyasa punya kopi di rumahnya sendiri atau nyoba-nyoba bikin kopi, akhirnya dijualkan ke orang lain seperti ngebuka usaha seperti ini. Bagaimana? Latar belakang Mas Ilyasa sebelumnya ngebuka ini? Ya, jadi pertama kali itu saya secara singkat aja ya, boleh silakan. Dunia kopi ini dari tahun 2019 akhir. 2019 akhir, udah lumayan 4 tahun berarti ya. Hampir 4 tahun, hampir 5 tahun. Iya, benar 5 tahun maksud saya. Pertama kali itu saya kerja di dunia barista, itu waktu itu jadi junior barista aja. Jadi kerjanya cuma ngelayanin customer dan segala macam. Oh, buat naro kopi gitu kan, narik kopinya. Benar. Saya waktu itu belum ngerti lah secara sistemnya gimana, manajemen coffee shop seperti apa, secara marketing, brand dan segala macam itu seperti apa, dunia kopi itu saya belum paham. Cuma setelah dari situ saya nggak lama, dari waktu itu saya kerja di Tebet, daerah Tebet itu, terus nggak lama, selama beberapa bulan saya lanjut kerja di daerah Juanda Depok. Itu hampir setengah tahun saya kerja. Nah, wow, lumayan lama ya? Lumayan lama. Nah, itu salah satu tempat yang saya kerja yang kedua kali ini ini lumayan profesional. Udah pro berarti tempat ini ya? Tempatnya udah terkenal profesional dan manajemennya, sistem waktunya dan segala macam. Nah, barista yang diambil pun bakal di training habis-habisan. Oh, berarti memang terpilih ya? Iya, barista di situ ya? Iya. Nah, itu dari awal dari situ tuh saya yang nggak dapet ilmunya dikit-dikit dan sekalian bener. Saya nerapin di rumah saya. Jadi dulu setiap gaji saya sisihin buat beli alat. Jadi saya kumpulin sampai akhirnya alat saya lengkap, nyoba buat buka bisnis pertama saya kopi juga tapi di rumahan. Jadi, berarti Mas Ilyasa, maaf saya potong sebentar. Berarti Mas Ilyasa ini sebelumnya memang sudah buka di rumah sendiri berarti ya? Wah. Dulu brand saya pertama kali namanya Teras Kebun Kopi. Teras Kebun Kopi. Nah, itu konsepnya ya kayak camping ground. Jadi saya ngebangun suasana yang baru di Depok kan. Sekarang tuh zamannya ya kopi industrial. Iya, benar. Besi, tembok segala macam. Sedangkan perumahan ini kayak di rumah gitu, teras. Bukan rumah malah, ini lebih ke taman. Oh, makanya dibilang teras. Nah, iya. Tapi buat layout konsepnya adalah camping ground. Tempat duduknya itu pakai fly seat camping, tempat duduk yang selainnya juga pakai kursi taman dan segala macam. Nah, pengerjaan buat kopinya itu waktu itu di dalam kamar saya sendiri, jadi kamarnya dijadiin bar, jadi rumah itu nyatu sama area cafe kayak gitu. Nah, dari situ saya ngalamin perjalanan yang lumayan struggle. Saya ngejalanin jadi marketing sendiri, branding sendiri, R&D sendiri, jadi bener-bener merintis usaha dari nol sendiri satu orang kayak gitu. Akhirnya sampai Mas Ilyasa ini ngebuat ya seperti inilah yang bisa kita lihat lah ya. Secara singkatnya seperti itu. Iya, singkatnya seperti itu ya. Sendiri gitu. Iya. Kan kita tahu nih kalau pengusaha, ya bisa dibilang pengusaha muda lah Mas Ilyasa ini kan ya. Pastinya ada dong plus minusnya sebagai pengusaha muda. Ada juga kekurangan dan kelebihan dalam mengelola usaha seperti ini. Ini juga walaupun bukan usaha kecil, usaha lumayan besar lah ya. Bagaimana Mas Ilyasa ini ada nggak plus minusnya sama kekurangan sama kelebihannya setelah Mas Ilyasa membuat suatu usaha seperti ini? Buat sebenarnya plusnya ini balik ke kepuasan diri ya. Soalnya banyak orang mikir kok saya belum ada apanya, misalnya orang bilangnya orang sukses nih ada mobilnya, ada iya benar-benar. Saya nggak pernah nampilin itu ke publik. Karena menurut saya itu buat bagian positif saya sendiri aja, sedangkan saya sendiri itu aja kan. Jangan saya nggak perlu nyenengin orang lain. Nah, positif saya itu dari situ. Sedangkan kalau dari sisi negatifnya atau kekurangannya itu adalah di usia saya yang sekarang yang segini nih masih muda banget lah ibaratnya kan. Banyak waktu yang keambil banget. Jadi saya kerja juga nggak 9 to 5, jadi bisa yang satu hari 24 jam kerja, bisa yang penuh, jadi benar-benar kerjanya mikir terus segala macam dan gak ada liburnya. Kadang juga bisa sih libur kayak benar. Seminggu libur full nggak mau ngapa-ngapain bisa. Minusnya adalah kalau saya seminggu ngapa-ngapain ya nggak ada progres. Iya, nggak ada income gitu mungkin ya. Gitu. Oke, yang terakhir nih. Tolong dong Mas Ilyasa ngasih inspiratif atau ngasih motivasi buat anak-anak muda nih kayak Mas Ilyasa yang udah bisa
membuat suatu coffee shop ABBS Coffee Bar ini seperti mungkin anak-anak lain pengen ngebuat juga nih. Kasih dong tipsnya. Kalau tips dari saya mikir banyak anak muda yang udah kemakan sama citra korporat sih sebenarnya. Kalau menurut saya ya, dia menganggap korporat semuanya segalanya, sedangkan banyak orang-orang di korporat pensiun cuma buat jualan atau berbisnis di rumah atau berbisnis sendiri. Nah, kalau menurut saya banyakin ilmu aja sampai dari sekarang. Kalau misalkan lagi belum ada kerjaan nih, belum ada apa segala macam, belajar aja usaha kecil-kecil dulu, kecil-kecilan. Kayak Mas Ilesa tadi kan, akhirnya ngebuat coffee shop sendiri di rumah. Iya. Saya pertama kali jualan ikan, Mas. Ikan. Bukan kopi malah. Bukan kopi. Pertama kali saya SD itu jualan ikan, di mana saya ngejual ke anak TK. Budget saya ikan kayak ikan cupang. Kecil-kecil gitu ya? Iya, benar. Kecil. Dulu budget saya 10.000, untung saya bisa 15.000. Wow. Dari situ. Itu yang mungkin menurut saya yang belum pernah terjun ke dunia bisnis itu achievement banget, walaupun nominalnya kecil ya. Cuma benar. Kalau kamu udah bisa dapetin walaupun sedikit apapun, pasti ada kemauan pengen lagi gitu. Iya. Karena nggak bakal ada habisnya kalau bisnis. Soalnya juga memang kalau dunia bisnis ini nggak bakal ada matinya. Iya, memang bener. pasti ada juga ada yang minta sama ada yang membeli. Iya, supply and demand benar itu maksud saya. Oke, teman-teman, itu tips dari Malvio saat ini dan juga Mas Ilyasa. Terima kasih banyak, Mas. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak untuk meluangkan waktunya hari ini. Mohon maaf mengganggu waktunya di sore hari ini ya. Mohon maaf banget. Oke. Terima kasih Mas Ilyasa. Kembali lagi teman-teman di episode selanjutnya di Tips Talk to Inspirational Figures. Maksud saya. Terima kasih. Terima kasih Malvio atas informasinya. Sekian berita tips kali ini. Saya Putih pamit undur diri. Selamat menjalankan aktivitas. Sampai jumpa.